MSCI baru saja melakukan tinjauan berkala atau indeks review di tengah pembekuan penyesuaian indeks untuk seluruh saham Indonesia. Nah, langkah ini masih sejalan dengan kebijakan freezing atau pembekuan sementara untuk ekuitas asal Indonesia yang sudah disampaikan oleh MSCI kepada Bursa Saham Indonesia sejak Januari 2026. Ya, dalam kebijakan tersebut MSCI tidak melakukan penambahan saham baru, tidak melakukan kenaikan foreign inclusion factor, serta tidak mengizinkan migrasi naik antar segmen ukuran indeks. MSCI hanya melakukan penghapusan saham dari indeks serta migrasi turun antar segmen. Nah, tinjauan terbaru ini merupakan evaluasi untuk periode Februari 2026 dengan tanggal efektif 28 Februari 2026. Cakupannya luas, meliputi indeks global standard, small cap, dan juga micro cap. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MSCI Indonesia Global Standard tidak ada saham baru yang masuk. Iya, namun saham milik Salim Group yaitu Indofood Sukses Makmur yang berkode saham INDF dikeluarkan dari indeks tersebut dan dimasukkan ke dalam konstituen indeks MSCI Indonesia Small Cap. Sementara itu, pemirsa, saham aspirasi hidup Indonesia yang berkode ACES dan saham PT Sariguna Prima Tirta yang berkode CLEO dikeluarkan dari indeks Small Cap. Adapun untuk Indonesia, MSCI Indonesia Microcap tidak terdapat perubahan konstituen. Tidak ada saham yang masuk ataupun keluar pada evaluasi kali ini. Iya, itu dia ya review yang dilakukan oleh MSCI ya untuk indeks review saham Indonesia di tengah status pembekuan penyesuaian indeks. Nah, jadi meski review tetap berjalan, menariknya ini tidak ada penambahan saham baru maupun kenaikan foreign inclusion factor ya, Chris. Betul sekali, Iva. Kebijakan interim freeze yang masih berlaku ini, jadi yang diperbolehkan hanya penghapusan saham dan juga mitigasi turun antar segmen indeks. Contohnya INDF keluar dari global standard tapi justru masuk ke small cap. Betul, sementara di small cap tadi kan ada saham ACES atau ACES dan CLEO yang resmi tereliminasi ya. Jadi untuk micro cap ini tidak ada perubahan sama sekali untuk review yang terbaru ini ya, Chris. Oke, iya sih, betul sekali. Dan ini menunjukkan bahwa MSCI itu masih berhati-hati ya terhadap pasar saham Indonesia. Dan pelaku pasar ini masih menunggu sinyal kapan status freeze ini akan dicabut dan aliran dana asing bisa lebih normal gitu, Iva. Betul, dan mudah-mudahan sih diskusi dan juga negosiasi antara Bursa Efek Indonesia, OJK, dan juga MSCI ini bisa segera mendapatkan hasil ya. Karena kalau melihat seperti ini sesungguhnya yang rugi tuh sebenarnya pasar modal kita ya. Dan juga investor baik domestik maupun juga investor asing yang masuk ke pasar modal. Jadi kita harapkan tentunya ada refreshment, apalagi juga kan kemarin sudah cukup kompak begitu kegiatan ataupun juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh otoritas kita, sehingga harapannya mungkin nanti untuk review berikutnya ya di bulan Mei ini juga bisa ada hasil yang lebih positif daripada review yang terbaru ini. Dan mengingat sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh OJK maupun BEI dan juga melihat berbagai pemberitaan yang beredar juga ada yang disiapkan juga oleh SRO begitu ya. Iya betul, ada komitmen-komitmen yang sudah disiapkan tentunya. Dan di sisi lain memang kita lihat situasi pasar modal kini juga tengah betul-betul dicermati dan dipantau oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau mengutip nih komentar dari adik Presiden Republik Indonesia, which is yang juga utusan khusus bidang energi dan iklim, Hashim Joyo Hadikusumo, disampaikan bahwa pasar modal ini mengingatkan kalau misalnya bagi Presiden Prabowo Subianto kehormatan negara ini harus dijaga dan salah satunya ini adalah pasar modal. Jadi pasar modal ini menjadi sebuah kehormatan tentunya ya, menjadi sebuah penilaian negara-negara lain akan negara kita, sehingga akhirnya memang harapannya dan harus ya ke depannya pasar modal kita bisa terhindar dari aktivitas anomali yang dianggap sebagai red flag. Betul sekali, dan baru-baru ini juga dengan langkah tegas pemerintah juga dilakukan pada Jumat nanti akan ada Indonesia Economy Outlook ya. Dan ini bersama nanti juga kita akan lihat seperti apa tentunya, karena besok mungkin akan banyak lagi nih berita-berita baru yang mewarnai pasar, jadi tentu kita akan pantau bersama ya. Oke. Chris, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah
untuk segera merevisi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026 terkait penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan. Revisi ini dinilai penting agar kesepakatan DPR dan pemerintah untuk mengaktifkan kembali peserta selama masa transisi 3 bulan memiliki kepastian hukum. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wulyanto menegaskan tanpa revisi SK tersebut kesepakatan yang dibuat bersama pemerintah belum memiliki legal standing. Kondisi ini dikhawatirkan menimbul masalah administratif dan pembiayaan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan. Edi menyebutkan sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali selama 3 bulan ke depan dan tetap mendapatkan pembiayaan dari negara. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pasien penyakit katastropik, tetapi juga untuk seluruh peserta terdampak. Tanpa surat resmi pengaktifan, rumah sakit berpotensi kesulitan dalam proses klaim layanan kesehatan. Hal ini dinilai dapat merugikan fasilitas kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait kriteria desil 6. Nah, indikator ini menunjukkan siapa yang masih berhak menerima bantuan kesehatan dari pemerintah. Charles juga menyorot informasi masyarakat berpenghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan sudah masuk ke kategori desil 6. Menurutnya angka tersebut masih jauh di bawah standar upah minimum di banyak daerah sehingga perlu diklarifikasi. Iya, jadi memang DPR meminta pemerintah ya untuk segera merevisi SK Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026 terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan. Nah, tanpa revisi tersebut, kesepakatan pengaktifan kembali selama 3 bulan dinilai belum punya kepastian hukum. Jadi memang ini krusial sekali ya Kris ya, karena kaitannya kan dengan akses kesehatan masyarakat terhadap kesehatan, begitu layanan kesehatan. Betul, DPR khususnya Komisi 9 menekankan bahwa ada sekitar 11 juta peserta terdampak yang harus tetap mendapatkan layanan dan pembiayaan negara. Tanpa surat resmi, rumah sakit bisa kesulitan klaim. Dan pasien berpotensi terhambat berobat. Nah, semoga lebih jelas lagi ya ke depannya ya, soalnya ini isunya cukup ramai di sosial media begitu. Betul, Iva. jadi sudah banyak ya curhatan-curhatan masyarakat yang sulit begitu untuk mendapatkan akses dan pada kebingungan juga begitu karena beberapa kali misalnya sudah bisa berobat begitu tapi di saat pengobatan yang ketiga kali malah justru aksesnya ditolak begitu sehingga ini memang perlu kejelasan dan kita juga ketahui bahwa DPR juga tengah menyorot kriteria desil 6 yang jadi dasar penentuan penerima bantuan. Ada informasi warga berpenghasilan 2 juta rupiah per bulan sudah dianggap tidak layak PBI. Nah, ini yang diminta diperjelas oleh pemerintah. Masyarakat tuh butuh kepastian. Kita tuh butuh kepastian ya. Benar. Agar nggak takut berobat dan sistem jaminan kesehatan tetap melindungi yang paling rentan. Betul, dan jangan sampai nih masyarakat kita yang memang tengah urgent, betul-betul kritis, begitu ya, butuh pengobatan, tapi ketika mau daftar dan saat mau ambil fasilitas ini malah di stop lagi begitu. Itu sedih banget sih. Betul, karena ada perubahan kepesertaannya dari PBI menjadi non PBI alias mandiri. Jadi kan masyarakat ini yang dianggap nunggak di BPJS Kesehatan begitu. Dan tadi sekali lagi ujung-ujungnya malah yang butuh ini malah kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Iya.